Nambahin produksi biar kenyang ya Kia. Tapi Bu Nani, on omsetnya. Coba di spill. Oke, terus gimana mendalami karakter tuh jadi Omar tuh susah nggak sih Kia? Kayaknya susah banget ya. Susah banget ya. Itu kan bukan kamu Bukan aku banget. Gila sobat, I know. The training that we have to go through ya, bisa sampai jadi Omar kan. Iya. Itu yang paling susah ya kan? Paling susah untuk tidak nabrak dia. Ya aku dia itu gila banget sih. Aku lihat Oka pertama kali berakting kayak gini sama Gia lagi ya. Terus Semua orang. Kalau menurut kamu nih, Sama aku. ya, Aku from ditanya. your perspective, Oka gimana? Sebagai karakter itu? Nelit banget loh. Itu anaknya 3 kan? 4 nanti sama. Kamu anak kamu. Itu epic banget scene coming out epic yang pernah ada di sepanjang series di Indonesia. Lagi 40 harian. Coming out itu berani banget sih, hebat sekali. Terus gimana menyukai nggak? Kamu berdua menyukai nggak dari hasil episode 8 ini? Kayak karakternya. Betul. Menyukai karakternya, menyukai seriesnya juga. Ada gue nggak sih tadi? Nggak ada. Tapi setelah 37, kamu lupa kan? Aku sih suka banget. Jadi kan waktu proses syutingnya is always fun lah ya. Kalau syuting di Kalyana kan selalu menyenangkan gitu. Environmentnya, makanannya, gitu, orang-orangnya gitu. Kemudian pas tatahnya edit, aku kan gak ngintip-ngintip sama sekali tuh. Jadi episode pertama itu selalu kita deg-degan ya, kayak apa ya hasilnya. Pas begitu abis nonton di rumah, bagus banget gitu. Ayo gimana? Kayaknya dulu lebih cocok ya. Dan ramai banget yang suka kan? Ini katanya militan ya, ikutin. Ini kalian beruntung banget nonton episode 8. Jadi habis ini Gak boleh spoiler. habis ini Gue juga belum ajak nonton. yang lain untuk nonton episode 1 sampai 7. Jangan lupa nonton episode 8 di hari Kamis nanti. Oke, habis itu kita panggil executive producer dari video yang akan nambahin season kita ya. Amin. Mas Alif Kinan Ibrahim, Mas, silakan Mas. Ini yang kemarin DM aku akan ada season 2 atau enggak langsung. Sama kita panggil Teh kali ya Teh. Silakan Teh. Saya cerita Teh. Cerita apa? Kita udah punya cerita loh buat season 2. Waduh. Bener ya Teh? Iya. Udah ready nih. Salah aku datang sendiri. Ini bukan Langsung ditodong loh Mas. penawaran yang tidak bisa ditolak. Ini ada yang suka nge-DM-in Eke nih, banyak banget. Itu ada bekas orang saingan TV-nya. Kamu kayak di sana ya? Mas Alif, aku mau nanya. Yuk. Coba bisa sharing objektif video dengan suka duka berduka yang penontonnya itu sebenarnya lebih dewasa. Iya, jadi emang dari Mas ini aja nih. oh Iya, iya. Sebagai yang punya uang ya. Iya. Sini di bawah gitu. Sama gua. Sini aja. Ini aja. Iya emang dari udah lama ya kita nyari series yang bisa menarik penonton dewasa gitu ya. Soalnya kalau banyak di video itu kita lihat banyak teen romance banyak cerita-cerita remaja yang ya emang dicari orang-orang zaman sekarang ya. Tapi pas kita emang dari awal mendengar cerita ini, melihat karakter-karakternya dan akhirnya juga melihat talent dari atas ke bawah yang attach sama cerita ini, kita sih udah jatuh cinta sama ceritanya dan karakter-karakternya dari awal gitu ya. Dan ya kita merasa mungkin ya tepat aja gitu ya series ini kita pilih untuk yang kita lihat kan untuk membuka jalan ke depannya buat yang mirip-mirip ini atau yang lebih berani ke depannya bisa ditayang di video. Amin. Jalan membuka gitu ya. Iya, pintu gerbang. Nah, seru banget emang Alif teman bertukar ini pikiran, ya kan, Alif? Jadi udah penontonnya udah berapa nih Mas Alif? 2 juta? 25 juta? Kalau di TikTok ini udah di-mention 75 juta kali. Oh wow. Gue gak ngerti. Gue gak ngerti
75 juta plus 200.000 dari sini. Teh, coba cerita lagi Teh, apakah ada season 2? Oh, kalau cerita udah siap. Oh, yes. Ya kan? Oh, semua pemain-pemain tuh pada gila semua gini. Karakter gue nanti gini dong, udah pada request. Ya kan? Tapi tetap aja dong, semua harus dipikirkan dengan baik. Cuman ya aku juga mau bilang bahwa aku menghargai banget bahwa ada sesuatu yang beragam yang menceritakan lebih banyak mengenai toleransi, kasih sayang di atas segala-galanya, dan video berani memberikan pintu gerbang ini buat kita. Yeay. Karena terus terang udah kayaknya udah hampir 9 tahun terakhir ini ya, karakter-karakter yang di luar jalur mainstream tuh jarang tampil di layar manapun. Jadi itu aja aku ingin menyampaikan itu, dan terima kasih semuanya yang militan-militan. Maaf, aku tuh aja baru tahu cara buka DM. Iya, baru diajarin gara-gara suka duka berduka terus. Tapi sekarang jadinya mulai oh iya dibuka. Dulu nggak pernah. Gitu, terima kasih semuanya, dan nggak tahu mungkin kalian ada yang mau nanya, mumpung ada. ada. Ada Astrada gua, Dini. Oh, ada Dini. Ya Allah nih. Yang anak dari Karena itu lagi, kita kan semua lagi serba pandemi, lagi membatasi yang main juga ya, yang masuk sama pesan. Kes. Jadi akhirnya jadi Indri, fotonya di foto adalah Dini, Astrada satuku. Gitu, ada kakak Ipung. Ada Prof Master kita Dinda. Yeay. Ada Imam. Ada Pak Anwar. Talent koordinator Rana Pak Anwar. Dia loh telco kita. Lalu ada make up yang dadarin semua, termasuk dadarin Kulina menjadi hancur. Capek loh dia setiap habis syuting pusing. Ditarik gini ya. Iya. Visual efek terbaik 2022 ya. Modalnya cuma lem ya, Nek. Anjir gila. Facelift lamp. Sampai ada yang nanya, itu Melissa Karim di facelift atau botox dulu beneran ya sebelum syuting? Mahal ya. Ya. Setuju ya kita. Gak masuk budget produksi. Iya. Oke, dia mau nanya. Silakan, di sini kita safe space. Safe space. Nanya sama Gia, nanya sama Cime, Melissa, iya. sama Teteh, sama Mas Alif tentang video mungkin. Ayo dong, jangan malu-malu. Kok malu sih? Ya. Mungkin butuh martini dulu ya. Enggak ada martini. Monggo deh. Kan ini Kamu siapa sayang? oh ya, aku Wulan. Suka banget pertama kali nonton Suka Duka Berduka. Yeah. Dan ini juga direferensiin sama Vira. Temennya Cora. Oh, temen orang. Oke. Ini tuh menurut aku menarik banget karena kan hal-hal tabu tapi bisa disampaikan dengan cara komedi. Nah sebenarnya yang pengen aku tanya ini bener-bener akan ada season 2-nya atau Ini namanya seriesnya belum kelar. Saya bukan Marvel yang tahun 2025. karena Doain ya. jadi kan. Doain. Nah, kalau di video itu kita selalu lihat semua series ada potensialnya lah gitu buat season 2. Tapi ya kalau dibantu teman-teman juga makin bisa terjadi gitu ya. Iya dong, Iya, harus seperti- ada militannya, ya kan? Siap. Oke, itu aja sih. Dibantuin Jenny Mbak Wulan ya. Nggak share spill tiket season 2-nya. Enggak, kalau season 2 tuh kemarin tuh Luna tuh kita dia nge-DM aku teh season 2 mendingan sequel atau prequel? Wah, orang gila. Udah langsung gitu. Aduh, gue bilang dua-duanya mungkin bisa ya prequel. Lucu juga ya kan. Prequel kan artinya cerita sebelumnya gitu. Kalau sequel kan sesudahnya. Cuman kayak fans-fansnya Lilis, Atika suka ngomong Lilis gimana? Pasti kan kepengen tahu sequelnya. Tapi kalau prequel juga bisa lah Lilis menjadi Oh my God. Harus tinggal bawa bola golf. gitu. Jadi so many possibilities sebenarnya.
sebenarnya yang udah kita Kembali lagi tampung. keputusannya nih. Mas saya ini kami ghost ya saya. Tapi aku senang sih ngeliat banyak fans militannya kayak gitu. Banyak banget Mas kalau search suka duka berduka di Twitter tuh kayak banyak positif reviewnya. Ya paling enggak kita bisa berkomunikasi interaktif ya, karena kan kita juga kepengen nonton Indonesia dapat sesuatu yang real lah gitu kan, maksudnya bisa relate gitu. Relate sekali. Kayak melulu fairy tale ya. Enggak realistis ya. Ada lagi Mbak Ulan, terima kasih. Jangan lupa diajak teman-temannya untuk subscribe video. Ada lagi? Itu silakan tadi naik. Ada buah bunga loh tadi, dia buah bunga buat siapa? Kasih dong. Coba. Oke. Namanya siapa kamu? Foto berdua. Kamu namanya siapa dan kenapa suka banget sama Omar? Ayo sini berdua di sini juga. Ayo foto. Ari foto sama Omar. Aduh foto dulu nih. Sini nih Kenapa? pakai Kanan handphone dikit, aku. kanan dikit. Foto dulu. Foto dulu. Ini biar nggak bayang. Nggak berbayang. Satu, dua, tiga. Dia mau kemana? Lepas mas. 1 detik. Biar mukanya kelihatan. Lucu banget. Kenapa kamu suka coba kasih tahu apa bau bunga loh? Gak mau simpang aja. Oh. Karena sebelumnya Apa? Karena Belum. sebelumnya iya sebenarnya seru kan ketemu Mas Jan dulu sebelumnya suka nonton di seri sebelumnya. seri sebelumnya ini. Oh ya. Oke. Sudah kita turunkan. Terus udah diturunkan, Iya, terus iya. mau di event di salah satu film gitu. Oke. Terus akhirnya jadi nonton dan temen-temen gue suka banget ternyata sama suka harga berduka. Terima kasih. Terus jadi Terima kita kasih berdua banyak. mau Mau support ya. Yeah. Apa nih? Timnya apa? Gia Lovers. Giant. Giant. Oh. Gia tuh kalau di Bangkok gara-gara seriesnya terkenal banget. Jadi mungkin kalau misalnya di Bangkok banyak juga yang nonton suka duka berduka ini. Mesti aku tanya sama mama-mama Bangkok ya. Bisa ya ada video. Bisa ditonton di Amerika pada tanya gimana caranya. Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang mau ngasih aku siap. Iya. Balenciaga ya. Ananda Botox 100 unit gitu ya. Iya, voucher botox ya. Balenciaga aja lah. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita makan? Di sebelah kanan ada brownies. Atau mau sambil bawa brownies ke sini juga Boleh. Mungkin Silakan loh, mau ini not. banyak. Nadia ini kan instruktur yoga. Iya, guru yoga nih guru yoga, Tata dan aku. melihat grief apa ya, berduka ya, grief ini. Ini aku nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin pertama-tama aku sangat mau menyampaikan sangat apresiasi atas film ini Suka Duka Berduka karena banyak sekali yang bisa relate. Mungkin 90% keluarga ya begitu. Jadi ini adalah seri yang sangat honest, sangat jujur dan berani. Dan kemudian faktor-faktor fenomena sosial keluarganya dapet, karakternya masing-masing juga kuat, how to deal with grief dari masing-masing orang juga amat sangat variatif. Dan saya yakin banyak terutama anak muda yang bisa belajar dari film ini mengenai si Oka yang harus closer terutama, terus bapak yang mungkin yang dulunya diktator dengan nggak bilang-bilang tapi terus dia daftarin sekolah anaknya, masukin boarding school tanpa nanya dulu mau atau enggak. Kemudian kakak adik yang banyak salah sangka, itu kan sebenarnya common issues gitu. Tapi at the end of the day di episode 8 tadi saya nangis ketawa gitu nontonnya karena memang ego dari para family members amat sangat kuat. Tapi pada waktunya juga memang akhirnya
ada kejadian yang bertubi-tubi tidak mengenakan, cuman ada love yang born terakhirnya, dan itu yang akhirnya bring the puzzle all together, dan akhirnya yang menguatkan satu sama lain, dan akhirnya yang udah lupa itu adalah kehamilan dari si Naomi. Jadi banyak sekali simbol sebenarnya yang bisa dipelajari dari film itu. Bagi aku apresiasi sekali. Terima kasih Mbak Nol, makasih udah datang. Oke juga ya, orang jadi lupa ada yang udah lagi hamil. Oke. Ada lagi dong, Pagi. yang ngomong kita di sini. Saya nanya mungkin mau apresiasi Ya. Silakan. Kalau kita lihat kan ini kayaknya sangat either hemat budget atau menginikan ruang karena syutingnya cuma di rumah itu aja ya kan. Betul. Nah, tapi kayak dengan segitu banyaknya cast, terus juga 8 long episode, Ya. how hectic is it actually on the day itself of the shooting? Kayak pasti kan equipmentnya banyak, krunya banyak, castnya juga banyak gitu. Sedangkan rumahnya cuma segitu kan gitu. How do you handle those kinds of situation? Namanya siapa Mbak? Seru nih. Seru nih, bagus banget Iya, pertanyaannya. Sebenarnya ini bukan karena menghemat budget, karena emang tadinya ini mau jadi film panjang. Cuman itu awalnya tuh skripnya kan ditulis sama sepupu, adik sepupu saya dan adik kandung saya, bertiga nih kita. Jadi awalnya tuh bikin skrip udah sebelum pandemi tahun 2019 awal, jadinya 300 berapa halaman. Terus kita gini, Bu, siapa ya ini berapa budgetnya ya gitu. Padahal di rumah-rumah itu aja emang. Cuman orang ada nggak ya yang mau beli tiket nonton? Kalau 300 halaman artinya 3,5 jam ya gitu. Siapa yang mau nontonin orang gila ini semua berkumpul? Jadi aku bilang kayaknya harus jadiin series deh. Tapi terus kemudian stuck pandemi apa di tahun pertama pandemi kan ya 2020 belum balik lagi ke situ. Nah terus waktu ketika dijadiin series kita jadinya bikin 8 ya, kita bagi aja sih sebenarnya jadi 8. Kemudian kita lebih atur lagi gitu. Nah untuk kas yang banyak segala macam yang banyak itu sebenarnya bagaimana manajemen produksinya aja, karena kita emang udah ngatur scene yang paling ramai itu apa kalau diperhatiin sampai 8 pengajian. Tanya Dimitri bagaimana hektiknya pengajian. Gini aduh udah mau pingsan semuanya. Dini maju dong cerita. Berdiri aja lah kan. Oh ya diri Kita aja. bagaimana mengatur pengajian? Pengajian itu kan semua paling ngumpul ya. Pengajian dan baca wasiat ya. Dan pengajian dan baca wasiat dan anak-anak yatim dan orang-orang lain. Nah pas kita pertama kali ngambil pengajian yang di episode 2 ya itu kan tes kita. Kita syutingnya tuh nggak yang kita satuin semua, enggak. Kita bergantian dan tergantung jadwal mereka yang super gila hebohnya. Jadi udah susah nyatuin, susah syutingnya dan ramai banget orangnya lagi pandemi, semua ekstrasnya colok-colok juga kan. Nah cuma yang kalau buat aku ya, yang benar-benar aku sangat apresiasi adalah ternyata mereka itu tidak mau menunggu di ruang make up dan ruang talent justru. Jadi setiap udah dipanggil rehearse di bawah mereka nggak mau naik lagi. Jadi justru pengennya ngumpul di situ. Jadi kan enak kita. Oke latihan terus sampai lighting kelar. Mereka semua dia ngeblow pasang roll semua akhirnya di bawah situ gitu. Jadi semuanya berkumpul dan pas besoknya syuting yang sepi-sepi lagi, mereka pada nanya, kapan sih kita pengajian lagi? Kapan sih yang ada syuting rame? Kapan sih ini? Kapan sih itu sama yang gara-gara syuting Brownies itu kan? Jadi kan juga, nah Brownies itu syutingnya sama dengan hari pengajian hari kedua kan? Baru Bu Lina datang. Sebenarnya Bu Lina udah datang tapi dia kan make upnya gajah. Dia ya, yang kayak simple dia di atas. Jadi kayak, kita nggak ada lagi ya yang rame-rame gila-gilaan kayak malah ditagih gitu. Kalau ngomongin hektik sih hektik, tapi the house is actually big, very big. Sehingga kita bagi-bagi tuh ruangan-ruangan di atas. Jadi manajemen produksinya juga enak. Cuman ya pasti ribet ya. Dini gimana? Coba ceritakan kehebohan kita. Heboh sih teh. Cuman bener, maksudnya kalau berbicara buat aku pribadi sebagai Estrada, sebagian besar cast ini tuh aku juga pertama kali kerja kan Teh, karena tahu lah waktu itu. Jadi aku tuh bener-bener kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus dilakukan. Karena aku ngerasa kayak, oh my god, ini bener-bener harus di
tantangannya memang mereka Pertama semua. kali kerja apa lu? Udah sebagian Mereka, besar sama mereka iya, sebagian besar aku juga baru kerja sama bareng. Ayu terus. Dan betul memang salah satu tantangan terbesarnya aku pikir dengan syuting satu lokasi itu ngurangin satu PR kita bikin schedule dan segala macam. Ternyata it's a big puzzle to play ya Teteh juga ini cuman ya itu terbantu dengan mereka yang semuanya sangat profesional termasuk Kak Gia sama Cimei di sini yang ketika kita butuh tapi benar itu ketika kita butuh rehearse apa segala macam mereka stay ya Teteh entah aku bilang kita masih nunggu lighting atau touch up art atau apa itu gitu sih cuman memang the communication is key sih ketika kita dari produksi mengkomunikasikan kebutuhan kita di produksi seperti ini teman-teman cast semuanya follow gitu Karena di sini udah takut dengan nama-nama kita. Iya. Aduh mati deh kalau mereka kalau gue dimarah-marahin manggil-manggil. Awalnya kan semua pasti punya lah rasa seperti itu ya. Dan ternyata sangat-sangat tidak seperti itu ya kan. Terus waktu dan aku merasa di sini Teteh dan Mas, maksudnya aku berbagi aja Teh sekalian. Dong, boleh dong. Teteh dan Mas Andri sebagai kreator tahu sekali apa yang mau dikerjakan, apa entah pengambilan gambar, entah artistik, entah adegan atau angle kamera semuanya tahu. Jadi ketika ada masalah apapun entah teknis atau tiba-tiba ada yang sakit tuh nyari solusinya. Oh ada bener. Cepet dan gue yang takut report tapi udah deh kita duduk bareng gini. Oke Teteh. Jadi applause tuh dia Ginata. Season 2. Tapi bener kan maksudnya ya setiap hari ada yang sakit Boh. Setiap hari tuh ininya ada yang dua garisnya. Karena kan kita pasangnya di pagar depan tuh, inget nggak episode 2 yang tempat orang-orang mobil pada ngantri yang pasti alay makan bakso itu tuh tempat colok kita. Dan setiap pagi kan gue selalu nungguin dong gue udah ada yang garis 2 belum? Ntar begitu ada yang mukanya dia udah udah capek gitu kan. Jadi kan kayak gitu pernah sampai yang krunya tuh 40% menipis. Iya. Jadi kayak kita tuh semua nggak ada orang di situ. Tapi ya, looking at the present time nih, aku juga dengar berita soalnya kita harus beri tepuk tangan sama tim produksi yang tidak memaksa orang yang lagi sakit itu tetap syuting. Ada Teteh. Oh ya ampun. Demi jalan. Ada Teteh. Kalau yang lagi syuting sekarang. Halo Lambetura. Iya, bisa kan barusan. Ini dari kalian, tapi kita juga maksudnya gini, ini kan lingkungan kecil ya, tapi kan kalian punya teman, saudara, apa yang mungkin di dunia kreatif atau di industri manapun yang kita emang harus menghargai deh. Kalau emang somebody is sick, gak bisa. Maksudnya keamanan, kesehatan, ya kan itu di atas segala-galanya ya kan. Benar. Sempat break kan? Kita break 10 hari karena Luna, orang gara-gara Chris, Ipung, Naomi, Echa Sakit semua. Jadi ya udah 5 orang itu nggak ada kan kita kayak timpang banget ya udah kita 10 hari break, literally beresin rumah, nyemprot aja. Tapi kru terlalu setiap hari yang di situ ya kita ini zaman kita colok, aduh Mel takut kita ya alhamdulillah kita aman ya. Jadi maksudnya ya emang kalau harus break ya break karena nggak bisa kita paksain. Yes. Secara ini yang etika bekerja ya. Oke, Dimi, terima kasih udah mau disampaikan lagi nggak Dim? Udah ntar curhat gue. Aduh, kasih. Ada lagi nggak geng? Ada lagi yang mau nanya atau mau menyampaikan? Aku Denny. Ya, Denny. Aku mau tanya proses castingnya sebenarnya. Ya, oke. Jadi kalau aku lihat tokoh-tokoh di sini tuh udah benar-benar mewakili masing-masing orang ya. Dan saya rasa cocok semuanya gitu nyambung satu sama lain. Ya. Nah itu untuk proses pemilihan tokoh ini apakah Tania udah punya gambaran oh si ini harusnya si Tora, si ini siapa lagi gitu kan? Atau memang semuanya di list di casting kayak gitu? Jadi kita pertama bikin list dulu nih. Yang jadi Paul tuh tadinya Tora atau Oka. Jadi di casting 2 orang itu, ya. Ini bocoran aja ya. Terus kalau ini tapi nggak apa-apa di spill. Terus
Kalau yang jadi Bulina sih sebenarnya emang cuma Melisa. Masa sih Teh? Karena di awal waktu masih jadi film panjang itu Bulina tuh Pak Tommy namanya, Tommy Liao, laki-laki. Terus pas jadi seri gue gini ya, gue berantem sama dua adik gue dan sepupu gue. Gak bisa deh, bohir partai tuh sekarang banyak yang perempuan. Terus akhirnya dengan ada reference tertentu, terus abis itu oke, Bulina aja, Bulina. Jadi aku bilang udah Melisa kemudian nangin apalah segala macam gitu. Tapi emang kita ada satu dari agama Ogi, maksudnya alternatif ya kan. Karena Melisa kemudaan, tapi kan di situ kan dia plastik banget ya. Jadi kita nggak pernah tahu umur Bulina tuh berapa. Ya, bisa jadi umur dia sebenarnya 70 tahun. Sama ada ya Teh referensi itu ya. Terus kayak gitu, jadi kita list semua. Cuma yang terakhir kita terus pas udah casting Oka sebagai Paul, kalau si Tora sih udah lucu banget ya, maksud aku, oh Tora nih emang udah saatnya dapet peran yang serius gitu ya. Terus walaupun dia nggak lucu, tapi jadinya Paul lucu, tapi dia tidak lucu, dia serius kan gitu. Udah deh Paul, terus Oka diapain ya gitu, ceritanya jadi Rashid tuh ada, ya bukan dia gitu kan. Terus akhirnya aku panggil dong besok kakak, berapa hari kemudian Oka ngopi-ngopi di sini, kakak ini lo nggak dapet Paul, aduh kayak gitu kan. Kenapa gini-gini, sekarang lo casting lagi. Jadi siapa jadi Rashid mau nggak? Oh mau banget. Langsung kita casting lagi dia sebagai Rashid. Dan ternyata menurut kita bagus banget, dan menurut Oka ini adalah sebuah orang yang nggak ada sih ya nih. Ntar dia datangnya sama 10. Oh datang lagi ya, registrasi lagi. Apa namanya? Dia merasa bahwa ini tantangan yang benar-benar dia perlukan sebagai aktor. Jadi wah dia enak banget. Terus aku pikir kan, nanti dia asik kok, anaknya gimana yang jadi Omar gitu kan. Dikit ya, dia asik, aku kasihlah seri sebelumnya. Ih bagus banget mainnya gitu kan. Gue jiper gini. Enggak, lo bisa pas reading kan udah nih. Pas reading pertama nih Bulina belum datang. Habis itu udah gini, Teh aku rahasiain yang jadi Bulina. Tiap hari gue didonder, Teh siapa sih jadi Bulina? Gue lebih takut sama Bulina daripada sama Omar. Ya udah pas lihat nih, Cime, ya udah deh gitu. Terus kalau yang lain-lain kita punya dua. Maksudnya gini, either Luna atau either Elsa atau XXX gitu loh ya. Semua punya dua, tapi yang benar-benar menantang adalah Ipong. Itu yang terakhir aku dapat. Karena siapapun yang aku casting tidak cocok. Jadi kita udah mau mulai reading kayak minggu depan, segini hari Ipong belum dapat. Gimana sih gitu. Terus barulah Shakila ya. Si Adri yang bilang kayaknya di manajemennya Chris yang sekarang itu kebetulan ownernya temennya Adri. Dia bilang kayaknya di sini ada deh, ini orang menarik loh gitu kan. Aku udah apaan lihat foto kan biasa aja gitu kan. Maaf. Terus tiba-tiba si Shakila, dia kan orang make up tetapi selalu kepo ya. Dia gini, lihat deh Teh, dia itu suaminya Siti Badriah, lihat nih kalau berdua sama Siti Badriah kayak Naomi sama Ipung. Akhirnya aku jadi lihat, lucu ya udah Tunggu klarifikasi dulu, itu pertama kali Teteh tahu ada orang namanya Siti Badriah. Ada. Terus aku takut gimana Siti Badriah semuda itu. Aku bilang, iya kan di skrip ada itu bagian lainnya Agam Ogi yang nulis Siti Scan, jangankan Siti Scan, Siti Nurhaliza, Siti Badriah. Gue datengin kan, aku pikir, aku nanya sama Agam Ogi, Siti Badriah siapa sih? Adalah penyanyi dangdut. Aku pikir udah tua kan. Shakila, suaminya Siti Badriah masih muda gitu. Masih muda kan, aku dikasih Instagram, lucu gini. Yang aku paling takut pas dia casting adalah nanti ada skrip tentang istri kamu. Sedikit jangan marah ya gitu. Itu tidak sengaja. Terus akhirnya dia datang bener-bener pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Maksudnya nggak berusaha untuk star, ya kan? Terus aku pakai kaos, terus dia senang banget dan apa adanya. Jadi aku bilang, wah kayaknya langsung besoknya udah dari Ipung dia deh, udah ayo kita reading gitu.
Muncul langsung. Muncul lah ya si Ipung gila ini. Cocok sih saya bilang punya dong. Jangan. Nyebelin ya dia ya. Nyebelin. Jadi kita punya 2 selalu. Ada lagi, terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas Denny. Ada lagi sebelum kita foto bareng terus makan-makan di sebelah kanan. Kenapa sih lo pengen banget? Ngobrol ya. Masa ini sih Mas Space udah selama pandemi tutup. Gue baru pertama kali. Iya, jadi ini pertama kali setelah pandemi. After 2 years, jadi kalian selamat congratulations. Gimana itu kayaknya ada yang merek aku yang pakai. Udah aku nanya. Iya. Punya kenalin aku Lintang. Halo, Saya Lintang. Coki Vanos. Jadi sebetulnya aku menantikan si series ini sejak di Instastory-nya Ibu Nia waktu itu masih pertama-tama pandemi waktu launcher gratisnya itu aku seingatku namanya bukan ini, makanya pas rilis itu agak-agak buat di lain ya, kayaknya turut berduka cita kalau nggak salah. Kami dia jijiin sama dia. Dan itu pun kayaknya dulu aku menantikannya di sebelah platform sebelah. Mas ya. Kemudian akhirnya rilis di informasikan di video.com, aku langsung belum langganan waktu itu terus langsung jadi langganan kan. Ada promotionnya kan, jadi kayak manfaatin promotion itu sampai akhirnya nonton ini. Nah, pengalaman aku nonton ini adalah senang banget, seru, semua artisnya tuh benar-benar kelas A banget. Bahkan untuk pemeran pendukungnya pun actingnya benar-benar mengimbangi pemeran utamanya, seperti kayak pemilihan pembantunya aja bisa sampai dinantikan di episode itu selanjutnya. tahu cerita soal casting Yoe dan Alay. Putri. Bahkan NJT-nya tentu saja yang sebelum tadi. Orang itu kan dari awal dia yang senior harus. Jangan nggak ada pilihan. Nah kalau aku sendiri ngelihat ini meskipun lebih ke matter up gitu ya, kan semula aku ngikutinnya di Gossip Girl. Iya. Ini mirip-mirip Gossip Girl, cuma lebih ke keluarga kaya, tapi dalam artian bener-bener aku sampai speechless sebenarnya berakhir katanya. Pokoknya ini aku merasakan ada roh-roh Gossip Girl di sini, karena mungkin ada Ayushita juga kali ya, dan pembawaan narasinya juga dari Jihan Almiranya ini kan narasinya seperti dia yang membawakan dari awal sampai akhir kan, seperti saat Gossip Girl kemarin. Dan seru banget, benar-benar aku nantikan setiap hari Kamis tengah malam. Lagi sebenarnya kalau Gossip Girl kan emang ya udahlah ya, itu dari Warner Brothers, kita kerja sama Amerika. Tambahan satu lagi dulu, ya. Sandy Aulia kenapa nggak jadi ikut dalam hal ini? Berapa pertanyaannya? Ketawanya keras banget. Sekarang di halaman nomor 22. Aku ikut kumpulan pertemanan doang atau project benar-benar project, soalnya benar-benar kayak pertemanan yang benar-benar aku semua, benar-benar nggak ada kayak kalau kita lihat di series lainnya kan pasti ada kayak kelas tier lainnya kan kayak gitu. Oke. Pertama-tama sebenarnya memang kita awalnya judulnya turut berduka cita. Ya. Tapi kan tentu saja kita ngerti lah bagaimana kerja profesional ya. Pasti kan ada testing the market apa. Jadi lebih ke ada komedinya. Kalau turut berduka cita tuh takutnya orang nggak dapetin bahwa ini ada suka duka berduka. Maksudnya ada komedinya gitu. Jadi abis dites testing secara research kita ganti judul gitu kan sama-sama video. Nah kalau untuk yang itu udahlah ya, yang satunya lagi nggak usah dibahas ya kan, yang penting sekarang udah ada di video ya kan gitu. Terus kalau ganti pemain itu purely karena alasan kesehatan. Aku nggak bisa bilang tapi alasan kesehatan. Kemudian ya Atika dekat sama aku ya, jadi aku tinggal Titi, mau nggak gini? Mau gitu. Pas dia tahu ada Tora, ada Oka, ada Luna, ada Echa, maksudnya semua orang yang juga udah dekat. Tapi sebenarnya aku tidak bermaksud hanya mengajak orang-orang yang eksklusif, enggak. Karena purely semua dari casting yang aku pikir kita nih cerita tentang keluarga. Kalau pemainnya enggak saling kenal dan saling udah seperti keluarga, itu nggak akan dapat chemistry-nya, nggak akan dapat. Bahkan ketika reading pertama di sini itu semuanya udah habis pandemi yang udah lama nggak ketemu kan,
ruangan reviewnya di sini. Terus kayak langsung semuanya udah lama gak ketemu gitu, tapi juga lo apa kabar sih, udah lama gitu. Jadi kan akhirnya jadi ada cerita-cerita antara mereka gitu ya, yang kayak antar kita ini gitu, bahwa kita begini gitu. Akhirnya kan jadi nempel lagi pertemanan itu gitu. Tapi nggak ada maksud ke situ karena aku berpikir kita benar-benar harus mencari, atau aku udah kebayang deh nih kalau yang jadi Ella nih cuma Luna atau si satu lagi itu gitu kan ya. Yang karena dia pasti ngerti maksud aku untuk membawakan tipe seorang ibu yang seperti dia. Kita nggak ngejudge dia loh. I love her character gitu ya. Karena itu berdasarkan salah satu tante tuh gitu kan. Terus, nah dia langsung ngakak. Terus tante-tante kita banyak lah gitu. Dan ketika aku ngomong sama Luna dia langsung nangkep gitu. Jadi aku nggak mau meresikokan, misalnya aku harus jelasin ini tuh begini. Jadi langsung set semua tuh chemistry-nya harus masuk, karena bukan hanya chemistry sama main tapi sama aku sama Andri juga kan, ya kan, yang harus langsung ngerti gitu. Nah soal Botun, kita tuh bener-bener punya asisten rumah tangga yang sampai sekarang masih ada, namanya Yohe. Itu bener-bener ada. Sampai itu juga nggak dapat sampai akhirnya aku telepon Yohe sekarang udah pensiun kan di Kulon Progo. Kadang-kadang tuh kalau lagi lebaran nggak ada ART, aku suka Yohe ke Jakarta bantuin gini-gini, karena dia dari udah kayak berapa puluh tahun lah dari aku ABG banget. Terus Yohe, ayo casting Yohe, kalau kamu nggak bisa, kalau kita udah nggak dapet, kamu ya yang main, kamu Jakarta gini. Wah, Yohe teh gitu. Terus ada aku kan dari kecil semua sama Yohe, cuma gini, teh dia kalau di casting pakai handphone apa ya pasti dia kan giliran pakai kamera dia gagap, kita semua mati loh teh gitu kan, pas syuting maksudnya. Akhirnya ya udah kita cari, tiba-tiba aku dapat dari siapa, setelah dapat Chris kan besokannya lusanya dapat dari manajernya Chris. Oh tante masih nyari ya, aku ada sih tapi di Surabaya orangnya. Oh ya udah cepetan zoom casting, aku masih di bawah, zoom casting di sini kan sama si Colai sama Pak Anwar sama Imam. Terus dari tangga aku dengar suaranya, aku lari kesini, Yohe banget, belum lihat orangnya, karena dia udah gitu, dengan cablaknya, dan asli Surabaya, Surabayaan. Ya udah, jadi maksudnya ya semuanya akhirnya kan ketemunya yang mempertemukan kan di universe ya, percaya aja, percaya nggak percaya, tapi nggak ada niat untuk mau ini hanya eksklusif atau apa, enggak. Cuman mainly karena aku pikir mereka lah yang kayaknya berpotensi untuk memainkan karakter seperti itu. Gitu. Universe ya, bekerja dengan caranya. Bagus banget pertanyaannya. Ada lagi? Dan terbukti. Ya, silakan lagi. Jadi sebetulnya masukan aja itu kan bukan dari aku ya. Kalau aku karena emang udah suka duluan, ini nontonnya menikmati dan sampai menantikan episode berikutnya. Cuman kalau teman-teman aku yang nonton juga itu memberikan gue sedikit unek-unek mengenai angle gambarnya. Kadang-kadang transisinya kayak ada bergetar-getar gitu, terus kadang-kadang kayak kurang smooth seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk masukan di series selanjutnya atau di. Dan ini juga sebenarnya pertama kali ya kita pakai gaya, kita tuh ngeliatnya antara Modern Family sama Succession. Waktu pas nonton itu dua kan, yang satu komedi, yang satu drama keluarga banget kan. Tapi ceritanya nothing like that. Cuman aku tuh dari awal udah mikir bahwa ini harus tektokan. Kalau enggak nggak dapet komedi momennya, ya kan? Jadi kita harus pakai multi camera, tektokan. Kalau enggak dapet, dan aku riset Modern Family gimana bikinnya, pakai kamera apa, Succession juga. Cuman pertama kali lah di OP di Indonesia ini ngerjain kayak gini, mereka sampai mati dia, terus lightingnya nanti dari sini ke sana kita harus geser loh kan, gak bisa loh harus general light, gue mau tahu kok ya, udah lah gitu kan, maksudnya gak bisa, kita kan bisa geser-geser komedi momennya di mana, nanti gak dapat gitu kan. Jadi sebenarnya syuting ini memang eksperimen kita pertama kali dengan gaya kamera seperti itu, tapi kalau boleh dibilang ini take-nya gak pernah tuh kita ya lebih dari 2-3 take, karena semuanya udah dapat, benar gak? Karena kamera udah standby semua mau kemana-mana ya, tapi memang aku ini udah PR banget karena pas editing aku panggil semua tim kamera sama tim lain yang lu lihat nih, ini harusnya bisa lebih
bisa lebih maksimal dan smooth. Tapi kan semua baru pertama kali gitu, jadi mereka juga ada yang maaf gue yang edit yang cuma aku perlu opini juga ya, sangat-sangat juara sih pemain kita. Maksudnya especially makan brownies itu susah banget ya, karena kan angle-nya banyak dan segala macam, terus pengajian, baca warisan segala macam, almost all itu nggak ada take yang jelek sebenarnya. Take yang jelek dari pemain nggak ada. Take yang jelek itu hanya karena lightingnya bocor, karena kan kamera kita banyak ini kan bergerak kemudian itu bocor. Jadi pas kita ngedit tuh kayak surga sih, maksudnya ngedit kalau aku kan biasanya kenapa sih ini lagi nggak sih, ini nggak ada. Semua tuh in the moment. Sampai kadang-kadang kan aku juga suka denger ya, kadang-kadang mereka masih pakai mic, aku masih pakai headphone ya kan, sering sekali. Kita kadang-kadang kayak Luna suka ngomong kayak itu dari tadi sih kata nggak lengkap. Padahal ini udah cut ya, tapi mereka panjang banget ya gila, terus kita harus gini. Sengaja. Soalnya kan kita pengen dapetin momen mereka, dan mereka tuh bener-bener in the moment banget. Sampai aku teriakan gitu. Tapi awal-awal mungkin bingung ya, kok ternyata nggak lengkap. Karena mereka in the moment banget. Tapi kalau anak umur 20 tahun nggak masalah sama kamera worksnya, mungkin Anda udah dewasa. Ya, sama seperti kita. Generasi enggak gitu. Enggak, pasti di bawah kita lah, gila loh. Enggak, takutnya kan kalau semua market yang bisa satu adalah umum, Iya, banget kan mereka kan terbiasa dengan sesuatu yang belum baru ini. Iya. Kalau kita yang memang udah ngikutin tekniknya kan memang udah yang baru dan unik-unik kayak gini kita masih nanti. Iya. Terima kasih. Tapi emang gitu ceritanya. Itu syutingnya juga, dan waktu ngedit tuh bocor. Aduh. You wouldn't believe banget ya. How many aku harus bongkar-bongkar lagi karena lighting yang ini bocor, lightingnya dini juga ini tiba-tiba ada dini di sebelah sana bocor. Karena banyak monitornya, aku juga kan harus ngeliatin lebih ke satu aja, yang penting aktingnya dapat gitu, yang kayak gitu. Dengerin salah satu interview sama Tora waktu gala premier, dia bilang sebagai aktor gila ini kameranya kayak main-main teh, tapi ternyata hasilnya bagus teh. Jadi iya, si Tora dia suka gini lagi, bisa tiba-tiba kamera maju ke sini. Dia kayak awalnya ngapain dulu gitu kan, karena kan kameranya kan jalan-jalan gitu. Jadi dia juga mikirnya ini kayak main-main, tapi dia nggak berani ngomong pas udah selesai. Tadinya aku pikir nih kamera kayak main-main, tapi ternyata hasilnya bisa bagus gitu. Maksudnya ya something new yang kita coba. Yang nggak bisa bohong itu rasa ya kan? Rasa benar. Iya, itu udah nggak bisa bohong banget. Karena mereka juara-juara semua. Aku paling bingung waktu ngedit, yang ini bagus, yang ini bagus. Mereka ya, tapi lighting bocor, yang ini ada boom bocor, yang ini ada Astrada di ujung sana gitu, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kendala itu. Kita majuin ini kameranya lagi lihat kan? Kayak TikTok sebenarnya ya. Terus ada lagi yuk. Mumpung lagi. Mumpung ketemu kesini loh hari Minggu, seru-seruan di luar sunset. Masa sunset udah? Bentar lagi. Sebentar lagi. Silakan. Jadi berapa hari syuting teh? Waktu itu. Jadi ya kita kan rencananya ceritanya ya Dini, syuting breakdown itu hanya 21 hari syuting ya kan, 6 hari syuting 1 hari break, 6 hari syuting 1 hari break gitu. Jadi 21 hari lah. Ternyata jadinya tambah 10 hari, 31 hari karena ada enggak lebih 35 hari karena habis itu kita 4 hari setelah 10 hari break kita masih ada 4 hari utang kan. Mati deh itu gara-gara virus Omicron. 31 hari syuting, editingnya pasti udah berapa hari banyak. Gila, editing mah udah 6 bulan, apalagi kirim ke dia. Terus gini, yang ini masih ada boomnya bocor ya kan, karena permasalahan itu. Hah, gue nggak ngeliat. Karena kecil di ujung, tapi sama video mungkin dikali 300 kali lipat ya layarnya. Jadi kelihatan semuanya, kita benerin lagi. Jadi prosesnya panjang banget sampai akhirnya nanti hari Kamis teman-teman kalian bisa nonton langsung dari episode 1 sampai episode 8. Binge watch. 45 menit kali 8. 17 Agustus holiday ya. Oh iya, lomba nonton sampai selesai.
Ada lagi? Oke, siapa nih terakhir? Terakhir. Let's go. Oh yes. Saya Dilpi, saya mau bertanya sama Pak Gia. Iya. Ini kan Pak Gia kan pasangannya sama Acif ya? Iya. Itu sebelum syuting ada pendalaman chemistry dulunya nggak sih? Apalagi kan si Acif ini apa namanya kayaknya baru pertama kali buat Karakter ini. Iya. Mungkin ada dari omanya ada kayak sharing tentang hubungan yang sejenis itu tuh Acif atau gimana? Sebelum Ada ya. Reading. reading, ya paling reading di sini sebelum itu reading aja udah ribut kan. Udah seru gitu. Jadi kita reading di sini itu secara kayak hampir setiap hari gitu, duduk di bawah, duduk di meja, baca skripnya sama-sama ya. Terus selalu kan Acit pasti di sebelah Oma tuh dan Cora, ya kan? Udah sayang-sayangan sih. Iya. Acting. Udah manggilnya udah sayang. Lucu banget, jadi udah mengakrabkan diri kan. Cuman aku tuh ya karena aku pakai headphone terus aku paling sering dengar karena aku selalu dia sorry ya dia nanti gue gini karena kan ceritanya di sini dia lebih agresif ya, maksudnya iya kan? Iya, Di dia karakternya lebih agresif. di karakternya dia. Di karakternya. Tapi dia Walaupun selalu kenyataannya sebelumnya ya tentu saja kita semua tahu gejalanya bagaimana. Tapi dia selalu sih gitu kayak dia sorry ya bro, gue mau nanti gini. Sorry mulu. Ya tapi maksudnya kan harus ada konsep ya. Jadi dia selalu minta maaf dulu sama lu ya. minta maaf dulu. Sama izin sih. Izin. Masa nggak izin? Jadi konsennya terbuka. I'm open to anything. Maksudnya biar chemistry-nya dapat. Tuh, acting. Iya, tapi dia lucu ya, dia selalu minta izin. Dia gue izin ya, nanti kayaknya kalau tangan gue begini, kalau ini gimana gitu. Jadi memang waktu reading belum dipraktekkan, hanya yang penting dialog ya, nyaman. Pada saat di lokasi tuh mereka tuh selalu kayak, nanti gue gini lagi, izin, maaf ya dia gitu ya. Konsen tuh penting ya guys. Kalau dengar Sama, ibu sama mami juga. ada cerita konsennya satu kali terakhir sebelum kita tutup. Iya. Konsen Konsen itu penting banget di syuting. Dalam adegan apapun sebenarnya, gak hanya adegan yang intim, apalagi adegan intim, ya kan? Jadi kayak misalnya Tora mau bilang apa sih yang apa? Ya Luna yang mau gini-gini pipinya Tora gitu kan, itu kan refleks sebenarnya. Jadi waktu di reading tuh nggak ada tuh gitu. Cuman waktu pas udah di set dia bilang, kayak aku mau ke situ mau ini pipi. Iya boleh sama aku gitu. Tora comfortable nggak gitu. Jadi diomongin gitu. Oke kok kalau segitu aja Mika nggak marah misalnya. Ya maksudnya kan kita semua harus konsen dong. Terus kayak Naomi sama Ipung juga, kalau dia sama Rashid kan dia selalu minta izin dulu aku tahu itu. Tapi kan sebenarnya dari awal reading kita udah bilang kan kalian aktor bebas mau ngapain, pada saat di set kan pasti ada impulsif yang mau gimana. Yang penting lawan mainnya harus udah kasih izin gitu. Apa namanya ya sama sih kayak Bulina, nanti jangan pegang-pegang terlalu sampai ini paha gue ya gitu kan, maksudnya ya kan dia kan udah kesana kemari ya kan. Jadi kayak gitu tuh udah janjian antar sesama aktor. Tapi memang kita sebagai filmmaker harus ngejelasin bahwa hey, izin tuh penting ya kalian gitu. Terus kayak Ipung sama Naomi kan kita meeting dulu tuh bertiga, aku, Ipung, Naomi, karena itu adegan itu aku tuh. Terus malamnya, semalam sebelumnya aku bilang, kamu udah ngomong belum pacar kamu? Beneran ya? Udah, lu udah ngomong sama Siti? Udah. Mana sini? Mau nggak video call sama gua? Ya kan, supaya saling percaya, kayak ada apa-apa gitu. Enggak, kayak mereka udah percaya. Oke, jadi nanti begini. Aku kasih taunya dari semalam sebelumnya, walaupun di skrip ada, kita udah reading. Cuman kan mereka belum di tempat tidur gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh, terus kayak gitu tuh biasanya kita krunya sedikit ya. Jadi semua kru tuh cuma di luar set. Ketika adegan seperti itu, di dalam tuh cuma bener-bener kamera, Astrada aja di luar, ya kan? Maksudnya sebisa mungkin Astrada di luar sama sound. Udah, this space is yours. Aku melihat dari monitor, tapi aku keluar masuk gitu. Maksudnya
tolong ya, dan anak-anak kamera yang kebanyakan cowok-cowok gondrong juga no comment, jangan membuat mereka jadi tidak nyaman. Awas loh. Ya maksudnya ya mereka udah tahu gitu how to behave ethically dan respectfully. Terima kasih. Penting banget ya. Terima kasih Teteh, terima kasih Cine, terima kasih Pak Alif, terima kasih Gia untuk waktunya. Sekarang kita selfie bareng-bareng. Gimana caranya? Teteh di sini, jadi kameranya langsung di sini. Oh gitu. Ya, bisa nggak? Oh bisa. Aku foto aja di sini. Kamu kali ini kayaknya syuting Sini. Iya. Iya. Sambil diri seru-seruan juga boleh guys. Imam sini dong, Mam. Ini buka aja, buka. Nah. Ini penonton pertama Cinespace after 2 years guys. Gila. Sorry. Kamera ini ya. Imam masuk dong. Dia nggak masuk, Mak. Ini kan bintang Anwar. Iya, Pak Anwar. 1, 2, 3. Awas kok goyang. 1, 2, 3. Tangannya. Yeay. Ada kamu dia. Iya ya dong. Followers aku cuma 20 sih. 1, 2, 3.